Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik yang saleh dan salehah, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak berharap semoga adik-adik semuanya selalu sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang senang beribadah sholat. Adik-adik yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kita untuk mendirikan sholat. Siapa yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan dosa. Sholat adalah ibadah yang sangat utama bagi orang yang beriman. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-sholat." Amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Nabi juga pernah bersabda, "As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din." Artinya, sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merubuhkan agama. Begitu pentingnya ibadah sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan secara langsung kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, adik-adik yang soleh dan solehah, apa makna sholat itu? Sholat secara bahasa artinya adalah doa. Adapun secara istilah, sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adik-adik yang soleh dan solehah, orang yang rajin sholat akan diberi ketenangan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Melaksanakan sholat berarti menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang soleh dan solehah, adapun syarat-syarat wajib sholat adalah sebagai berikut, yakni Islam, baligh, berakal, suci dari haid dan nifas, telah mendengar ajakan dakwah Islam. Adapun syarat-syarat syahnya sholat, yakni suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci dari najis yang berada di pakaian, tubuh, dan tempat sholat, kemudian menutup aurat, menghadap kiblat, masuknya waktu, mengerti kefarduan sholat, kemudian tidak meyakini salah satu fardu dari beberapa fardu sholat sebagai sesuatu yang sunnah. Dan yang kedelapan, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat. Adik-adik yang soleh dan solehah, tahukah adik-adik bahwa setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat hikmah yang sangat besar? Sholat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di dalam sholat terdapat hikmah yang memberikan manfaat bagi orang yang mendirikannya. Di dalam ibadah sholat terdapat nilai-nilai pendidikan yang sangat mulia sehingga kelak menjadi pribadi muslim yang sejati. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, sholat dapat menumbuhkan sikap disiplin. Kemudian yang kedua, sholat bisa menumbuhkan sikap hidup bersih. Dan yang ketiga, dapat terjaga dari perkataan kotor. Yang keempat, menumbuhkan sikap patuh dan saling menghormati. Adik-adik yang soleh dan solehah, sholat yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan, khusyuk, dan semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hikmah. Selain itu, sholat yang mendatangkan hikmah adalah yang dikerjakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan tuntunan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun rukun-rukun sholat yang disebutkan dalam kitab Safinatul Najah ada 17 rukun. Yang pertama, niat. Kemudian membaca takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri bagi orang yang kuasa. Keempat, membaca Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, tumakninah di dalam ruku. Kemudian berdiri tegak setelah ruku atau i'tidal. Yang kedelapan, tumakninah di dalam i'tidal. Kemudian yang kesembilan, sujud 2 kali. Yang kesepuluh, tumakninah di dalam sujud.
Yang ke-11, duduk di antara dua sujud. Yang ke-12, tumakninah di dalam duduk antara dua sujud. Yang ke-13, membaca tahiyat ketika duduk yang akhir. Yang ke-14, duduk di dalam tahiyat yang akhir. Ke-15, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika tahiyat akhir. Yang ke-16, membaca salam. Kemudian yang ke-17, tertib dalam melaksanakan rukun-rukun tersebut. Pun hikmah dari ibadah sholat adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hidup tertib dan teratur. Yang keempat, bersikap rendah hati. Yang kelima, hidup menjadi damai dan menyebarkan keselamatan. Yang keenam, hati menjadi tenang dan tentram. Ketujuh, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Kedelapan, memelihara diri dari perbuatan dosa. Dan yang kesembilan, terjaga dari kegelisahan dan kecemasan hidup. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan sabar dan sholat. Baiklah adik-adik yang soleh dan solehah, setelah kita mempelajari makna sholat, hikmah sholat, syarat wajib sholat, dan rukun-rukun sholat, semoga menambah motivasi serta semangat kita untuk senantiasa istiqomah serta disiplin dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, tercapai cita-cita kita semua menjadi manusia yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin, amin, ya robbal alamin. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Apabila ada kata-kata yang salah, semoga Bapak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.